Angin sore itu berhembus lembut melalui celah-celah dinding bambu yang sudah mulai rapuh. Dari dapur kecil di belakang, aroma sayur bening bayam bercampur dengan wangi tempe goreng menyebar, memenuhi ruangan sempit gubuk peninggalan orang tuaku. Meski sederhana, rumah itu selalu terasa hangat, bukan karena dinding atau lantainya, tapi karena orang-orang yang ada di dalamnya. Aku duduk di lantai anyaman tikar pandan, memandangi anakku, Raka, yang asyik menulis di buku tulis lusuhnya. Anak itu memang luar biasa. Meski belum genap berusia 9 tahun, ia punya semangat belajar yang mengagumkan. Sementara anak-anak lain di kampung seringkali memilih bermain layangan atau mandi di sungai, Raka bisa menghabiskan sore dengan membaca atau menulis cerita-cerita kecilnya. Bu, kalau Raka besar nanti, Raka mau jadi guru, katanya tiba-tiba tanpa menoleh, sambil terus menggerakkan pensilnya. Aku tersenyum, mataku terasa panas. Kenapa guru? Tanyaku lembut sambil mengaduk sayur di panci. Soalnya guru itu pintar, Bu. Bisa ngajarin orang. Terus, guru bisa bikin orang jadi pintar juga? Kayak ibu yang ngajarin Raka baca waktu Raka belum sekolah. Aku terdiam sejenak. Rasanya hatiku meledak oleh rasa bangga. Ibu percaya kamu bisa jadi guru, Nak. Asal kamu rajin belajar. Dari depan rumah, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku mengenal betul langkah itu. Langkah yang selalu membuatku merasa tenang. Tak lama, pintu bambu yang diganjal kayu terbuka, dan suamiku, Fajar, masuk dengan senyum lebarnya yang khas. Peluh masih menempel di keningnya, kaos yang dipakainya sedikit basah. Assalamualaikum, serunya dengan suara yang membuat rumah reot ini terasa seperti istana. Waalaikumsalam, jawabku sambil menyambutnya dengan segelas air putih. Kamu dari mana? Kok tumben pulang agak sore? Abis ngurusin pesanan anyaman bambu buat Pak Karto, jawabnya sambil meneguk air. Lumayan, besok bisa kita ambil bayarnya. Fajar duduk di samping Raka, menepuk bahunya. Wah, calon guru lagi belajar, ya? Raka mengangguk bangga. Raka mau jadi guru, ayah. Bagus. Guru itu pekerjaan mulia. Ayah dulu juga punya cita-cita jadi guru, tapi nggak kesampaian. Jadi ayah mau Raka yang wujudin. Aku melihat wajah suamiku. Matanya berbinar, bibirnya tersenyum, tapi aku tahu di balik senyum itu ada rasa lelah yang ia sembunyikan. Fajar memang bukan laki-laki yang kaya harta, tapi ia kaya hati. Tak pernah sekalipun ia membuatku merasa kekurangan cinta atau perhatian. Sehabis maghrib, kami bertiga makan malam di ruang tengah yang merangkap ruang tamu. Meja kami hanyalah peti kayu bekas yang diberi taplak kain batik. Makanan sederhana terhidang, sayur bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Tapi makan bersama mereka selalu membuat makanan terasa jauh lebih enak. Fajar menatapku sambil berkata, enak banget masakan kamu, sayang. Aku tersipu. Ah, paling cuma sayur sama tempe. Biasa aja. Tetap enak, karena dimasak sama ratunya Fajar, ucapnya sambil terkekeh. Ucapan itu membuat pipiku memanas. Sudah bertahun-tahun menikah, tapi Fajar tak pernah berhenti memujiku, seolah aku masih gadis yang baru ia lamar kemarin. Dan entah kenapa, setiap kali ia memanggilku, ratunya Fajar, hatiku selalu bergetar. Malam itu, setelah Raka tidur, kami duduk di teras kecil di depan rumah. Lampu minyak menjadi satu-satunya penerang, karena listrik di kampung kami belum stabil. Suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan sore tadi membuat suasana semakin damai. Sayang, kata Fajar sambil memandang ke arah langit yang bertabur bintang, kamu bahagia, kan, sama aku? Pertanyaan itu membuatku menoleh. Aku tak menjawab seketika, melainkan menggenggam tangannya. Bahagia sekali. Kamu pikir aku butuh apa lagi? Aku punya suami yang sayang sama aku dan anak yang pintar. Itu udah lebih dari cukup. Dia menarik napas panjang. Kadang aku cuma merasa, belum bisa ngasih kamu kehidupan yang layak. Rumah kita ini, lihat, dindingnya bolong, atapnya bocor. Aku pengen kamu gak perlu repot-repot lagi menampung air hujan di ember waktu musim hujan. Aku tersenyum, berusaha menenangkan hatinya. Fajar, rumah ini memang reot, tapi penuh cinta. Aku nggak mau ganti itu dengan rumah besar yang dingin tanpa kasih sayang.
Kita sudah cukup. Dia mengangguk, tapi aku tahu dari sorot matanya bahwa ia masih menyimpan keinginan besar untuk mengubah nasib kami. Aku paham, itu tanda ia ingin jadi suami yang lebih baik. Tapi bagiku, ia sudah yang terbaik. Keesokan paginya, Fajar berangkat lebih pagi dari biasanya. Ia membawa beberapa keranjang bambu hasil buatannya untuk dijual di pasar kecamatan. Sebelum pergi, ia sempat menepuk pipiku dan berkata, "Jangan lupa, kamu ratunya Fajar. Jadi tetap cantik, ya." Kalimat itu membuatku tersenyum seharian. Di tengah kehidupan miskin kami, kata-kata kecil seperti itu adalah hadiah terbesar yang aku terima setiap hari. Banyak orang mungkin mengukur kebahagiaan dari tebalnya dompet atau mewahnya rumah, tapi aku mengukur kebahagiaan dari berapa sering aku tertawa bersama suami dan anakku. Siangnya, aku duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah, memperbaiki baju sekolah Raka yang sobek di bagian saku. Jahitan itu mungkin tak sempurna, tapi aku tahu Raka akan memakainya dengan bangga. Aku teringat masa kecilku di rumah ini, saat ayah dan ibu masih hidup. Mereka mengajarkanku untuk selalu bersyukur, tak peduli sesulit apa hidup. Dan sekarang, aku meneruskan ajaran itu pada anakku. Sore hari, Fajar pulang membawa beberapa bahan makanan, beras, gula, dan setengah kilo ikan asin. "Rezeki hari ini, sayang," katanya sambil menaruhnya di meja. Matanya berbinar, seperti anak kecil yang berhasil membawa pulang mainan baru. "Alhamdulillah," jawabku sambil menatapnya penuh rasa syukur. Aku tahu betapa sulitnya ia mendapatkan itu semua. Malamnya, kami duduk bertiga di tikar, bercanda, bercerita, bahkan menirukan suara tokoh wayang yang Raka suka. Tawa kami membahana di rumah kecil ini. Dan malam itu, sebelum tidur, aku memeluk Fajar erat-erat. Aku tak pernah ingin melepaskan momen ini. Karena bagiku, kebahagiaan bukan soal seberapa besar rumah kami, tapi seberapa erat kami saling menggenggam ketika melewati badai bersama. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti kebun singkong di belakang rumah ketika aku bangun. Dari luar terdengar suara kokok ayam bercampur dengan bunyi ember yang diisi air di sumur. Aku tahu, itu suara Fajar. Sejak menikah, dia tidak pernah membiarkanku mengangkat air sumur sendirian. Katanya, tugas ratu itu tinggal memerintah, bukan memikul ember berat-berat. Ucapannya sering membuatku tertawa, walau aku tahu ia mengatakannya sambil bercanda. Saat dia masuk ke dapur, nafasnya masih sedikit terengah karena mengangkat air berkali-kali. "Sayang, kita cuma punya 2 ember air. Nanti kalau mau masak, hemat-hemat, ya," katanya sambil duduk di kursi kayu yang mulai goyah. Aku mengangguk. "Iya, nanti sore aku ambil lagi kalau kamu belum pulang." Dia menatapku dengan tatapan yang entah kenapa terasa sedikit berbeda pagi itu. Ada kerutan di dahinya yang biasanya hanya muncul kalau dia sedang banyak pikiran. Tapi sebelum aku sempat bertanya, dia sudah membuka topik lain. "Sayang, aku kepikiran satu hal. Aku pengen coba peruntungan di kota." Aku terdiam, tangan yang sedang menakar beras berhenti bergerak. "Kota? Maksudnya, kamu mau kerja di sana?" "Iya," jawabnya sambil mengusap tengkuknya. "Di sini, penghasilan dari jualan anyaman bambu cuma cukup buat makan sehari-hari. Aku pengen lebih dari itu. Aku pengen kamu nggak cuma masak sayur bening sama tempe goreng tiap hari. Aku pengen Raka punya sepatu baru buat sekolah, buku yang lengkap, dan kamu punya baju bagus yang nggak cuma dipakai waktu lebaran." Aku memandangi wajahnya lama-lama. Ada ketulusan di matanya, tapi juga ada kegelisahan. Aku tahu, niatnya bukan untuk meninggalkan kami, tapi untuk memberi lebih. Namun, aku juga tahu, kota itu bukan tempat yang mudah. Banyak cerita yang kudengar tentang orang-orang kampung yang mencoba peruntungan di kota, hanya pulang dengan tangan hampa. "Fajar," ucapku pelan, "kita memang hidup pas-pasan. Tapi aku bahagia. Aku nggak mau kehilangan kamu karena kejar uang." Dia menghela napas panjang, lalu memegang tanganku. "Kamu nggak akan kehilangan aku. Aku janji. Aku cuma mau coba. Kalau ternyata nggak berhasil, aku balik." Aku masih ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Kalau itu memang yang kamu mau, aku akan dukung. Tapi ingat, jangan sampai demi mencari harta,
Kamu kehilangan hati. Dia tersenyum, mencium keningku. Ratuku selalu pintar ngomong. Hari-hari berikutnya, Fajar mulai sibuk mempersiapkan keberangkatannya. Dia menemui beberapa kenalan di kota yang katanya bisa membantunya mencari pekerjaan. Raka awalnya protes, ayah nggak boleh pergi lama-lama. Tapi Fajar menjelaskan dengan sabar bahwa ini untuk masa depan Raka juga. Ayah janji, tiap bulan ayah pulang bawa oleh-oleh buat Raka, katanya sambil mengacak-acak rambut anak itu. Janji ya, ayah nggak bohong. Janji. Ayah nggak pernah bohong sama Raka, kan? Raka akhirnya mengangguk, walau aku tahu hatinya berat. Sama seperti aku. Hari keberangkatan itu tiba. Pagi-pagi sekali, Fajar sudah siap dengan tas kain besar berisi pakaian dan beberapa alat kerja seadanya. Aku menyiapkan bekal nasi bungkus dan air minum. Raka memeluk ayahnya erat-erat di depan rumah. Jangan lupa pulang, ayah, bisiknya. Fajar menatapku, lalu berkata, aku titip Raka sama kamu. Jaga dia, jaga dirimu juga. Aku menahan air mata saat melihat punggungnya semakin menjauh di jalan tanah menuju jalan besar. Rasanya seperti separuh nyawaku ikut pergi bersamanya. Bulan pertama tanpa Fajar terasa aneh. Malam-malam jadi lebih sepi. Biasanya, kami bertiga makan sambil bercanda, tapi kini aku dan Raka sering makan dalam diam. Walau begitu, setiap malam sebelum tidur, aku mendoakan keselamatan Fajar di kota. Seperti janjinya, akhir bulan dia pulang. Tubuhnya terlihat sedikit lebih kurus, kulitnya menggelap, tapi senyumnya tetap sama. Dia membawa sekantong buah tangan, beberapa bungkus roti, 1 kilo gula, dan buku tulis baru untuk Raka. Maaf, belum bisa bawa banyak. Tapi aku janji, bulan depan lebih banyak, katanya. Aku memeluknya erat. Yang penting kamu pulang selamat. Itu sudah lebih dari cukup. Bulan demi bulan berlalu. Setiap kali dia pulang, oleh-oleh yang dibawa selalu sederhana, beras, gula, kadang baju bekas dari kota yang masih bagus. Dan setiap kali, kami selalu bersyukur. Tapi aku mulai menyadari satu hal. Setiap kali pulang, Fajar selalu terlihat lebih bersemangat berbicara tentang kota. Tentang peluang kerja, tentang orang-orang yang ia temui. Matanya berbinar ketika menceritakan bahwa di kota, gaji buruh harian bisa 2 kali lipat dari hasil jualan bambu di kampung. Suatu malam, setelah makan malam, dia berkata, sayang, aku rasa sebentar lagi kita bisa mulai nabung buat renovasi rumah. Aku terkejut. Renovasi? Fajar, kita akan belum punya cukup uang. Dia tersenyum penuh keyakinan. Pelan-pelan. Aku kerja keras di sana. Kamu tunggu saja. Aku hanya mengangguk, walau di dalam hati, aku masih ragu. Tapi melihat wajahnya yang penuh tekad, aku tak tega memadamkan semangat itu. Suatu sore, ketika dia sedang di kota, aku duduk di teras menatap rumah kami. Atapnya sudah banyak yang ditambal dengan seng bekas, dinding bambu di beberapa bagian mulai miring. Memang benar, rumah ini butuh perbaikan. Tapi, entah kenapa, aku merasa takut jika perubahan itu akan mengubah kami juga. Fajar tidak pernah sekalipun membuatku merasa kurang dicintai. Dan aku takut, uang yang lebih banyak justru akan membawa hal-hal yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Tapi aku menepis pikiran itu. Mungkin aku terlalu khawatir, gumamku pada diri sendiri. Fajar itu suamiku. Dia selalu pegang janji. Bulan ke-8 sejak dia pergi ke kota, Fajar pulang dengan wajah berbeda. Senyumnya tetap ada, tapi kali ini ada sorot kebanggaan yang lebih besar. Dia menyerahkan 1 ikat uang yang dibungkus plastik. Ini, sayang, buat renovasi rumah. Aku mau rumah kita nggak bocor lagi waktu hujan. Aku tertegun. Sebanyak ini? Dari mana? Dia tersenyum, mengusap rambutku. Rezeki. Allah yang kasih. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat matanya yang penuh keyakinan, aku memilih diam. Mungkin dia memang mendapat pekerjaan yang lebih baik. Namun di hatiku, benih rasa penasaran mulai tumbuh. Dari dulu, uang yang dia bawa tidak pernah sebanyak ini. Dan kali ini, jumlahnya cukup untuk merenovasi seluruh rumah. Aku tidak tahu bahwa rasa penasaran itu suatu hari akan membawaku pada kenyataan yang menghancurkan hatiku.
Renovasi rumah dimulai tepat seminggu setelah Fajar pulang membawa uang dalam jumlah besar itu. Aku masih ingat jelas pagi pertama tukang-tukang datang, membawa semen, pasir, dan tumpukan batu bata. Suara ketukan palu dan gesekan gergaji memenuhi udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, halaman rumah kami penuh dengan aktivitas seperti itu. Awalnya, aku merasa seperti sedang bermimpi. Selama ini aku hanya bisa membayangkan rumah kami berdinding tembok, atapnya rapat tanpa bocor, lantainya keramik yang dingin di kaki. Tapi sekarang, semua itu mulai menjadi kenyataan. Fajar terlihat sangat bersemangat. Dia bahkan mengambil cuti dari pekerjaannya di kota selama beberapa hari untuk mengawasi proses renovasi. "Lihat, sayang," katanya sambil menunjuk ke tumpukan kayu jati, "nanti ini buat kusen jendela. Biar rumah kita nggak cuma kokoh, tapi juga cantik." Aku tersenyum, tapi di hatiku ada rasa yang sulit dijelaskan. Bahagia? Ya. Tapi juga heran. Renovasi sebesar ini pasti memerlukan uang yang jauh lebih banyak daripada yang biasa Fajar bawa pulang. Suatu sore, saat para tukang sudah pulang, aku duduk di teras sambil mengelus dinding yang baru diplester. Fajar duduk di sebelahku, menyeruput kopi. "Fajar," kataku hati-hati, "kamu beneran dapat uang ini dari kerja di kota?" Dia menoleh sambil tersenyum, tapi senyum itu terasa sedikit dipaksakan. "Iya, kan aku udah bilang, ini rezeki dari Allah." "Tapi jumlahnya besar sekali. Kerja apa di kota yang bisa dapat uang segini dalam waktu singkat?" Dia menghela napas, lalu menggenggam tanganku. "Sayang, nggak usah khawatir. Aku nggak ngelakuin hal-hal yang haram. Percaya aja sama aku." Aku terdiam. Kata-katanya seakan menutup pintu pertanyaanku. Dan karena aku ingin menjaga ketenangan rumah tangga, aku memilih untuk percaya, setidaknya saat itu. Renovasi berjalan cepat. Dalam waktu 2 bulan, rumah yang dulu reot berubah menjadi bangunan kokoh berdinding putih, jendela kaca, dan atap genteng yang rapat. Lantai yang dulu hanya tanah dipadatkan kini dilapisi keramik mengilap. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, memuji perubahan ini. "Wah, hebat ya, Fajar. Baru setahun kerja di kota, udah bisa bangun rumah bagus." "Aduh, Ibu Evi sekarang tinggal di istana, bukan gubuk lagi." Aku hanya tersenyum dan mengucap terima kasih. Tapi setiap pujian itu terdengar, hatiku justru semakin gelisah. Aku tidak tahu kenapa, tapi perubahan cepat ini terasa janggal. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati Fajar masih duduk di ruang tamu. Lampu redup menyinari wajahnya yang serius memandangi layar ponselnya. Tangannya mengetik cepat, lalu berhenti sebentar, tersenyum, kemudian mengetik lagi. Aku berdiri di ambang pintu. "Masih melek?" tanyaku. Dia tampak kaget, buru-buru mengunci ponselnya. "Iya, nggak bisa tidur." "Kerja?" tanyaku lagi. "Enge? Iya, ngobrol sama teman kerja." Aku mengangguk, walau ada rasa aneh di hatiku. Sebelumnya, Fajar jarang sekali begadang hanya untuk berbalas pesan. Tapi aku mencoba menepis prasangka buruk. Mungkin memang kerjaannya sedang banyak, pikirku. Bulan berikutnya, Fajar kembali ke kota. Kali ini, sebelum berangkat, dia memberiku segepok uang untuk keperluan rumah. "Kalau ada sisa, simpan saja buat tabungan," katanya. Jumlahnya lagi-lagi lebih besar dari biasanya. Aku mulai berpikir, pekerjaan apa yang sebenarnya ia lakukan? Dan kenapa dia tidak mau menjelaskan detailnya? Suatu hari, aku mencoba mencari tahu dengan cara halus. Aku bertanya pada Mbak Nani, tetangga yang pernah kerja di kota dan mengenal beberapa orang di sana. "Mbak, kamu pernah dengar tentang Fajar kerja di mana?" tanyaku saat kami bertemu di warung. Mbak Nani mengerutkan dahi. Aku pernah dengar dari sepupuku yang kerja di sana, katanya Fajar sering kelihatan bareng sama seorang perempuan. Tapi aku nggak tahu siapa." Jantungku berdetak lebih cepat. "Perempuan? Siapa?" "Ya, aku nggak tahu pasti. Katanya sih orangnya rapi, kelihatan kaya." Aku memaksa tersenyum dan menutup pembicaraan. Tapi kata-kata itu menancap di kepalaku, tidak mau pergi. Sejak saat itu, setiap kali Fajar pulang, aku mulai lebih memperhatikan gerak-geriknya. Kadang dia membawa oleh-oleh mahal yang tidak sesuai dengan gaji buruh biasa.
Kadang dia mendapat telepon yang membuatnya menjauh dari aku untuk menjawabnya. Siapa tadi? Tanyaku sekali waktu. Teman kerja, jawabnya singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Rasa penasaran dan curiga semakin menggerogoti hatiku. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam kebohongan. Suatu malam, setelah Fajar tertidur, aku memberanikan diri memeriksa ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi hatiku sudah terlalu penuh dengan pertanyaan. Namun, ponselnya terkunci dengan kode yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pagi harinya, aku bertanya, "Kenapa sekarang HP kamu pakai kunci?" Dia tertawa kecil. Biar nggak diutak-atik Raka. Dia kan suka main game sembarangan. Aku hanya mengangguk, tapi aku tahu alasannya bukan itu. Renovasi rumah akhirnya selesai. Rumah kami kini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Semua orang di kampung iri, dan sebagian mulai membuat gosip. Aku dengar Fajar sekarang punya usaha besar di kota, kata seorang ibu di pasar. Ah, ada juga yang bilang dia dapat warisan, sahut yang lain. Tapi ada satu kalimat yang membuatku terhenti, diucapkan setengah berbisik. Katanya sih, dia nikah sama orang kaya. Aku tersenyum tipis dan pura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam hati, aku seperti disambar petir. Malamnya, aku duduk sendirian di teras. Angin malam berhembus dingin, tapi pikiranku lebih dingin lagi. Kata-kata tetangga tadi terus berputar di kepalaku. Nikah sama orang kaya? Tidak mungkin. Atau mungkin, aku mengingat kembali semua kejanggalan, uang yang tiba-tiba banyak, renovasi rumah yang cepat, telepon-telepon rahasia, senyum-senyum di depan ponsel. Semua itu seperti potongan puzzle yang mulai membentuk gambar yang tidak ingin kulihat. Aku menatap rumah baru ini. Dulu aku bermimpi punya rumah seperti ini, tapi sekarang, entah kenapa, aku merasa rumah ini berdiri di atas sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah harga rumah ini adalah kebahagiaan yang dulu aku punya? Sejak gosip itu sampai ke telingaku, tidurku tak lagi nyenyak. Setiap malam aku memikirkan kemungkinan yang membuat dadaku sesak. Aku berusaha menepis pikiran buruk, tapi semakin aku mencoba, semakin jelas potongan-potongan kejanggalan itu muncul di kepalaku. Pagi itu, aku duduk di dapur sambil memotong sayuran ketika Raka tiba-tiba berkata, "Bu, kemarin ayah dapat telepon terus senyum-senyum." Raka tanya siapa, katanya teman kerja, tapi kok suaranya kayak suara perempuan. Tanganku berhenti di atas talenan. Aku tersenyum tipis agar Raka tidak curiga. Oh ya, mungkin teman kerja ayah memang perempuan. Tapi, ayah kayak senang banget ngomong sama dia. Lama lagi. Aku hanya mengangguk dan melanjutkan memotong sayuran, tapi hatiku terasa semakin berat. Bahkan anakku yang polos pun bisa melihat perubahan pada ayahnya. Seminggu kemudian, Fajar pulang dari kota lebih awal dari biasanya. Katanya, pekerjaannya sedang sepi. Tapi yang membuatku terkejut, dia datang membawa satu set perhiasan emas. "Ini buat kamu," katanya sambil tersenyum. "Kamu pantas dapat ini." Aku menatap perhiasan itu lama-lama. "Fajar, ini mahal sekali. Dari mana kamu dapat uangnya?" Dia menghela napas dan berkata, "Aku kan udah bilang, rezeki. Udah, kamu terima aja. Aku pengen kamu kelihatan cantik." Aku mencoba tersenyum, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Aku bukan tipe perempuan yang silau oleh kemewahan. Yang aku mau hanya hati suamiku yang utuh untukku. Malam itu, ketika dia sudah tidur, aku duduk di ruang tamu dalam gelap. Aku merenung panjang. Semua hal yang terjadi beberapa bulan terakhir terasa seperti perubahan yang terlalu cepat. Dan setiap kali aku mencoba bertanya, jawabannya selalu sama, rezeki. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar dan bertemu dengan Bu Darmi, salah satu kenalan yang sering berjualan sayur. Dia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Evi, kamu nggak curiga sama Fajar?" Aku mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Bu Darmi mendesah. "Kemarin aku ke kota, nganter sayuran ke restoran sepupu. Aku lihat Fajar di sana, sama seorang perempuan. Mereka kelihatan akrab sekali. Perempuan itu kelihatan rapi, wangi, bajunya bagus-bagus. Dan, mereka kayak pasangan."
Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku mencoba tersenyum kaku. Mungkin teman kerjanya. Mungkin, tapi cara dia lihat perempuan itu, beda. 6. Aku pulang dengan kepala berputar. Kata-kata Bu Darmi membakar rasa penasaran yang sudah lama aku pendam. Aku tahu aku tidak bisa lagi hanya menunggu. Aku harus tahu kebenarannya. Beberapa hari kemudian, Fajar bilang dia akan kembali ke kota. Kali ini aku diam-diam punya rencana. Aku meminjam ponsel sederhana milik Mbak Nani, yang punya nomor salah satu teman Fajar di kota. Dari obrolan singkat, aku dapat informasi bahwa Fajar sering terlihat bersama seorang perempuan bernama Ratna, seorang janda kaya yang punya usaha besar di kota. Nama itu membuat darahku berdesir. Ratna. Aku tidak mengenalnya, tapi mendengar kata janda kaya langsung membuat pikiranku mengaitkan semua kejadian. Malam sebelum keberangkatannya, aku menatap wajah Fajar lama-lama saat kami makan malam. Dia tertawa seperti biasa, bercanda dengan Raka, seakan tidak ada yang berubah. Tapi di mataku, ada rahasia besar yang dia sembunyikan. Keesokan paginya, aku memutuskan mengikuti Fajar diam-diam. Aku bilang pada Raka bahwa aku akan ke pasar dan menitipkannya pada tetangga. Aku berjalan cukup jauh hingga sampai ke terminal kecil tempat Fajar biasa naik bus ke kota. Aku duduk agak jauh, mengamati dari kejauhan. Tak lama, bus datang. Fajar naik sambil tersenyum kecil, tidak tahu bahwa aku mengikutinya. Aku pun naik bus lain yang berangkat beberapa menit setelahnya, berharap bisa menemukan kemana dia pergi. Sesampainya di kota, aku berusaha mengikuti arah yang dia tuju. Tidak mudah, karena kota jauh lebih ramai daripada kampung. Tapi akhirnya, aku melihatnya berjalan masuk ke sebuah kafe modern. Hatiku berdebar kencang ketika melihat seorang perempuan cantik, berpenampilan anggun, berdiri menyambutnya. Mereka saling tersenyum, dan Fajar memeluknya. Dadaku langsung sesat. Aku ingin berlari menghampiri mereka, tapi kakiku terpaku. Aku hanya bisa berdiri di seberang jalan, menyaksikan suamiku tertawa bersama perempuan itu. Perempuan yang, dari caranya menatap, jelas bukan sekadar teman kerja. Air mataku mengalir begitu saja. Semua penjelasannya tentang rezeki kini terasa seperti pisau yang menusuk hatiku. Uang renovasi rumah, perhiasan, semua itu mungkin berasal dari perempuan itu. Aku berjalan pergi sebelum mereka menyadari kehadiranku. Langkahku berat, tapi aku tahu aku tidak boleh membuat keributan di tempat umum. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Sepanjang perjalanan pulang ke kampung, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apa tujuan Fajar sebenarnya? Apakah dia benar-benar menikah lagi? Apakah semua ini demi membahagiakan aku dan Raka, atau demi dirinya sendiri? Aku merasa terhina. Bukan hanya karena dia mungkin punya perempuan lain, tapi karena dia membiarkan aku menerima harta dari tangan orang lain tanpa aku tahu asal-usulnya. Malam itu, saat dia menelepon untuk memberi kabar bahwa dia sudah sampai di tempat kerja, aku hanya menjawab singkat. Iya. Hati-hati. Dia mungkin merasa ada yang berbeda, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Hari-hari berikutnya, rasa curigaku berubah menjadi tekad. Aku tidak ingin hidup dibutakan oleh kemewahan yang bukan milik kami. Aku ingin kebenaran, meski itu menyakitkan. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menanyakannya langsung pada Fajar. Dan ketika aku melakukannya, aku harus siap menerima jawaban yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Hari itu, langit mendung. Udara dingin membuatku merapatkan selendang ke tubuh. Dari pagi, aku sudah gelisah. Semalam aku memutuskan bahwa hari ini aku akan bicara langsung pada Fajar. Aku tidak ingin lagi hidup dalam tanda tanya. Seolah takdir mengatur, sore itu Fajar pulang tanpa kabar sebelumnya. Aku melihatnya dari jendela, membawa sebuah tas besar dan wajah yang tampak puas. Dia bahkan bersiul pelan sambil berjalan menuju rumah. Assalamualaikum, serunya ceria. Aku menyambutnya seperti biasa, mengambil tas dari tangannya. Waalaikumsalam. Tiba-tiba pulang? Iya, kangen, jawabnya sambil tersenyum. Lagi pula ada kabar baik buat kamu. Aku menatapnya, mencoba membalas senyum. Kabar baik? Dia mengangguk. Aku mau kasih kamu uang lagi.
Cukup buat melunasi semua keperluan rumah, bahkan mungkin untuk buka warung kecil. Aku menatap tumpukan uang yang dia keluarkan dari tas. Jumlahnya sangat besar, lebih besar dari sebelumnya. Jantungku berdetak kencang. Ini momen yang sudah lama aku tunggu. Fajar? Suaraku bergetar, aku mau tanya satu hal. Dan aku mau kamu jawab jujur. Dia menatapku dengan ekspresi bingung. Apa? Semua uang ini, sebenarnya dari mana? Dia tertawa kecil. Kan aku udah bilang, dari kerja di kota. Aku menggeleng. Jangan bohong, Fajar. Aku tahu kamu sering bersama seorang perempuan. Namanya Ratna, kan? Senyumnya memudar. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. Kamu tahu dari siapa? Jawab saja, kataku tegas. Dia menunduk. Beberapa detik berlalu, lalu dia berkata pelan, iya, aku menikah lagi sama dia. Suasana hening. Hanya suara hujan rintik di luar yang terdengar. Aku merasa kepalaku berputar, dadaku sesak. Kenapa? Suaraku hampir berbisik. Dia mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menariknya. Aku nggak pernah mau menyakitimu, Enam. Aku menikah sama Ratna karena dia mau bantu kita. Dia janda kaya, punya usaha. Dia bilang mau biaya hidup kita kalau aku mau jadi suaminya. Aku tertegun. Jadi semua ini, rumah, uang, perhiasan, dari dia. Dia mengangguk pelan. Aku pikir, aku bisa membahagiakan kamu dan Raka. Aku cuma mau kita nggak hidup miskin lagi. Aku menatapnya, air mata mulai mengaburkan pandangan. Kamu pikir kebahagiaanku bisa dibeli dengan uang dari perempuan lain? Enem, aku? Diam, Fajar. Suaraku meninggi. Kamu bilang mau bahagiakan aku, tapi caramu menghancurkan harga diriku. Kamu biarkan aku menerima harta dari istri barumu tanpa aku tahu. Kamu kira aku akan bangga? Dia terdiam, menunduk. Aku berdiri, memandang rumah yang kini kokoh berdiri. Rumah ini bukan milikku. Setiap batu, setiap genteng, semuanya dibayar dengan pengkhianatan. Fajar mencoba mendekat. Enam, aku tetap sayang sama kamu. Ratna cuma apa? Cuma dompet berjalan yang kamu nikahi? Kamu pikir aku akan rela berbagi suami? Kamu salah, Fajar. Aku lebih rela hidup di gubuk reot itu lagi daripada hidup di rumah megah ini tapi tahu aku dibeli. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua kenangan indah yang dulu kami miliki terasa pudar. Bukan karena kemiskinan yang pergi, tapi karena kepercayaan yang hancur. Aku masih Fajar yang dulu, Enam. Katanya memohon. Tidak, jawabku tegas. Fajar yang dulu tidak akan mengkhianati aku demi uang. Fajar yang dulu memilih aku karena cinta, bukan karena apa yang bisa dibeli dengan uang orang lain. Dia terdiam lama, lalu berkata pelan, aku nggak sanggup ninggalin kamu. Aku yang sanggup, jawabku. Kalau kamu mau hidup dengan keadaan itu, silakan. Pergi. Aku akan hidup dengan anakku, dengan sederhana, tapi dengan harga diri yang utuh. Suasana menjadi hening kembali. Fajar menatapku, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tahu, keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Dia menunduk, mengemasi tasnya. Kalau itu yang kamu mau. Katanya lirih. Aku memalingkan wajah. Aku tidak ingin melihat punggungnya saat pergi, karena itu akan mengingatkanku pada hari ketika dia pertama kali ke kota, saat aku masih percaya bahwa dia pergi untuk kami. Setelah dia pergi, aku duduk di ruang tamu yang kini terasa asing. Rumah ini memang indah, tapi rasanya dingin. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan hati. Raka masuk dari kamarnya, menatapku dengan wajah bingung. Bu, ayah kemana? Aku menarik napas panjang, menatap mata anakku. Ayah harus pergi, Nak. Tapi kamu masih punya ibu. Dan ibu janji, kita akan baik-baik saja. Dia memelukku erat. Pelukannya hangat, seakan mengingatkanku bahwa meski kehilangan satu cinta, aku masih punya cinta yang jauh lebih murni, cinta seorang anak. Malam itu, aku menatap langit dari teras. Bintang-bintang berkelip,
meski hujan baru saja reda. Aku teringat masa-masa ketika rumah ini masih reot, tapi penuh tawa. Saat itu, hidupku mungkin miskin harta, tapi kaya hati. Sekarang, aku tahu, kebahagiaan yang sejati bukan tentang dinding rumah yang kokoh atau perhiasan emas yang berkilau. Kebahagiaan sejati adalah ketika hati tidak perlu diragukan dan cinta tidak perlu dibagi. Dan aku memilih kembali pada kebahagiaan itu, meski harus memulainya dari nol. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap dompet penuh uang yang Fajar tinggalkan di meja. Aku tidak berani menyentuhnya. Rasanya seperti ada duri di setiap lembarannya. Uang itu mungkin bisa membelikan baju baru untuk Raka, membayar sekolahnya sampai bertahun-tahun ke depan, bahkan memperpanjang umur rumah ini. Tapi, ada sesuatu yang lebih berharga dari semua itu, harga diriku. Di kepalaku terus terngiang ucapan Fajar siang tadi. Aku menikah lagi demi membahagiakan kamu dan Raka. Kalimat itu menusuk seperti pisau. Sejak kapan kebahagiaanku bisa ditukar dengan pernikahan palsu? Aku bangkit, mengambil dompet tebal itu, dan menaruhnya di meja ruang tamu. Dalam hati, aku sudah mantap, uang itu akan aku kembalikan. Keesokan paginya, aku pergi ke pasar. Bukan untuk berbelanja, tapi untuk bertanya pada seseorang yang kabarnya dekat dengan Ratna, istri kedua Fajar. Namanya Bu Wati, pemilik warung kelontong yang sering menjadi pusat gosip. Pagi, Bu Wati, sapaku. Pagi. Tumben pagi-pagi udah keluar, katanya sambil menata barang. Aku mencoba tersenyum. Bu, saya mau tanya. Ibu kenal sama Bu Ratna? Bu Wati melirik, lalu menunduk sedikit, seolah takut ketahuan orang lain. Kenal. Dia itu kan yang nikah sama Fajar. Kenapa? Aku menarik napas panjang. Saya mau ketemu dia. Bu Wati mengangguk, lalu memberitahu alamat rumah Ratna di kota. Jauh memang, tapi aku tahu aku harus datang. Aku tidak mau harta itu menodai hidupku. Perjalanan ke rumah Ratna memakan waktu hampir 2 jam dengan bus desa. Sepanjang perjalanan, pikiranku bercampur aduk. Aku membayangkan wajah Ratna, mungkin anggun, mungkin cantik, mungkin juga penuh senyum kemenangan. Tapi aku tidak datang untuk bertengkar. Aku datang untuk menutup satu bab dalam hidupku. Saat sampai, rumah itu seperti istana. Pagar tinggi, ket putih bersih, taman dengan bunga-bunga rapi. Jauh dari rumah reot peninggalan orang tuaku dulu. Aku mengetuk pintu, dan seorang pembantu membukanya. Mau ketemu siapa, Bu? Saya mau bertemu Bu Ratna. Bilang saja Enam, istri pertama Fajar. Pembantu itu tampak kaget, tapi mengangguk dan mempersilakan masuk. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan wajah anggun keluar dari ruang tamu. Bajunya sederhana, tapi dari cara dia berdiri, jelas sekali dia wanita yang terbiasa dihormati. Kamu Enam, suaranya lembut. Aku mengangguk. Iya, Bu. Maaf kalau saya datang tanpa kabar. Dia tersenyum tipis. Tidak apa. Duduklah. Fajar tidak bilang kamu akan datang. Aku duduk, merasakan tatapannya yang penuh selidik. Bu, suaraku lirih tapi tegas, uang yang Fajar bawa pulang setiap bulan, itu dari ibu, kan? Ratna tidak langsung menjawab. Dia memutar cangkir teh di tangannya, lalu berkata, ya. Aku memberi uang untuknya. Aku tahu dia punya istri dan anak di desa. Aku pikir, itu juga bisa membuatmu senang. Aku menatapnya lurus. Saya tidak senang, Bu. Mungkin ibu mengira saya akan berterima kasih, tapi yang saya rasakan justru sebaliknya. Uang itu membuat saya merasa dibeli. Dia terdiam, mungkin tak menyangka aku akan bicara seperti itu. Bu Ratna, saya menghargai niat baik siapapun yang ingin membantu keluarga saya. Tapi jika bantuan itu datang bersama pengkhianatan, saya tidak bisa menerimanya. Maaf, saya datang untuk mengembalikan ini. Aku mengeluarkan dompet tebal dari tas dan meletakkannya di meja. Tanganku gemetar, tapi hatiku terasa ringan. Ratna memandang uang itu, lalu menatapku. Kamu yakin? Tidak semua wanita sekuat kamu, Enam. Banyak yang memilih diam demi kenyamanan hidup. Aku tersenyum tipis. Mungkin karena saya tahu,
Kemewahan tidak akan pernah bisa menggantikan ketenangan hati. Saya lebih memilih tidur di lantai tanah tapi nyenyak daripada tidur di ranjang empuk dengan hati yang resah. Ratna menatapku lama, lalu tersenyum samar. Kamu wanita yang hebat, Enam. Aku tidak akan memaksa. Uang ini akan aku simpan. Tapi kalau kamu butuh bantuan, pintu rumahku terbuka. Aku menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Tapi saya ingin membangun hidup dengan usaha sendiri. Perjalanan pulang terasa jauh lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan menunggu besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi membawa beban dari harta yang bukan hakku. Sesampainya di rumah, Raka menyambutku dengan pelukan. Bu, ibu dari mana? Dari kota, jawabku sambil tersenyum. Ibu urus sesuatu. Sekarang kita mulai hidup baru, Nak. Hidup yang sederhana, tapi penuh harga diri. Dia tersenyum, meski mungkin belum sepenuhnya mengerti. Malam itu, aku mulai membuat rencana. Aku akan membuka warung kecil di depan rumah. Uang modalnya akan aku cari dengan meminjam sedikit dari koperasi desa, lalu aku akan mencicilnya dari hasil jualan. Aku membayangkan aku bangun pagi, menata barang di warung, menyapa tetangga, dan mengajari Raka menghitung kembalian. Bukan hidup yang mewah, tapi hidup yang nyata. Saat menulis rencana itu di buku catatan, aku merasa seperti menemukan diriku lagi, Enam yang dulu, yang percaya bahwa kebahagiaan datang dari hati, bukan dari rekening bank. Beberapa hari kemudian, kabar tentang penolakanku terhadap harta Ratna mulai beredar di desa. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya tersenyum setiap kali orang bertanya, kenapa kamu mau hidup susah lagi? Jawabanku selalu sama. Karena hidup susah dengan hati tenang jauh lebih manis daripada hidup mewah tapi penuh luka. Di lubuk hati, aku tahu jalan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari di mana aku merasa lelah, sedih, atau rindu pada masa ketika semua tampak mudah. Tapi aku juga tahu, setiap kali aku melihat Raka tersenyum bangga padaku, semua rasa lelah itu akan hilang. Aku memilih jalan ini bukan karena aku bodoh menolak kemewahan, tapi karena aku pintar menjaga diriku sendiri. Dan itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli siapapun. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan karena matahari lebih terang atau angin lebih lembut, tapi karena hatiku sudah mengambil keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Semalam, aku duduk lama di teras rumah. Aku memandangi hasil renovasi yang setengah jadi, atap baru, dinding yang rapi, cat yang belum selesai. Rumah ini, yang dulu menjadi saksi tawa dan air mata, kini terasa seperti orang asing. Aku tahu, jika aku terus membiarkan Fajar pulang membawa uang dari Ratna, rumah ini akan selesai dibangun, bahkan mungkin akan jadi lebih megah dari rumah tetangga manapun. Tapi di dalamnya, aku akan selalu mengingat bahwa dinding itu dibayar dengan harga kehormatanku. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Fajar pulang menjelang siang, membawa tas besar berisi makanan dan bungkusan plastik penuh pakaian baru untuk Raka. Senyum lebar menghiasi wajahnya saat melihatku di depan rumah. Enam, aku pulang, serunya sambil membuka pagar. Raka berlari menyambutnya, memeluk erat ayahnya. Aku berdiri di teras, menunggu. Senyum di wajahku hambar, tapi aku berusaha tetap ramah di depan anakku. Aku bawa banyak oleh-oleh, katanya sambil menunjukkan pakaian baru dan beberapa mainan. Aku hanya mengangguk. Fajar, kita perlu bicara. Dia tampak ragu, tapi mengangguk. Ya, ayo ke dalam. Kami duduk di ruang tamu. Raka pergi ke kamarnya, sibuk dengan mainan baru. Aku menatap Fajar lama, mencoba mengingat wajah pria yang dulu aku cintai tanpa ragu. Fajar, aku memulai, aku sudah tahu semuanya. Tentang Ratna. Tentang pernikahan kalian. Dia menunduk. Enam, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan dulu. Biarkan aku bicara. Aku tahu kamu bilang kamu lakukan itu demi aku dan Raka. Tapi kamu harus tahu, aku tidak pernah meminta itu. Dia menghela napas panjang. Aku cuma ingin kalian hidup lebih baik, Enam. Aku nggak mau lihat kamu capek, rumah bocor, Raka nggak bisa sekolah tinggi. Aku menatapnya lurus. Dan sebagai gantinya,
Kamu mengorbankan janji yang pernah kamu buat di depan Tuhan. Fajar, aku lebih memilih tidur di rumah bocor dengan kamu yang setia, daripada tidur di rumah besar dengan kamu yang bukan milikku seutuhnya. Dia terdiam. Ada rasa bersalah di matanya, tapi juga ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat hatiku semakin sakit. Kamu mencintai dia, ya? Tanyaku pelan. Fajar menunduk dalam. Butuh waktu lama sebelum dia menjawab. Aku nggak bisa bohong. 6. Iya. Awalnya semua hanya karena uang. Tapi lama-lama, aku nyaman sama dia. Hatiku seperti diremas. Air mata hampir jatuh, tapi aku tahan. Aku ingin menyelesaikan ini dengan kepala tegak. Kalau begitu, suaraku bergetar tapi tegas, pergilah. Hidupilah dia. Jangan kembali ke sini dengan membawa uang atau hadiah. Aku nggak butuh itu. Aku cuma butuh ketenangan, dan itu nggak akan ada kalau kamu masih bolak-balik antara kami. Fajar menatapku, mungkin berharap aku akan berubah pikiran. 6. Aku nggak mau ninggalin Raka. Aku menghela napas. Dia tetap anakmu. Kamu bisa datang kapan saja untuk menemuinya. Tapi aku, bukan lagi istrimu. Aku melepaskan kamu. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Fajar akhirnya berdiri, memegang tasnya lagi. Dia menatapku sekali lagi, seperti ingin menghafal wajahku. Maafkan aku, 6. Aku tersenyum tipis. Aku sudah memaafkan. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Dia mengangguk, lalu melangkah keluar. Aku berdiri di pintu, melihat punggungnya menjauh. Ada perih di dada, tapi juga ada rasa lega yang aneh. Hari-hari berikutnya, aku mulai benar-benar menjalani hidup baru. Renovasi rumah terhenti, tapi aku tak peduli. Aku menutup bagian yang belum dicat dengan kain terpal, menata perabotan seadanya, dan fokus memulai warung kecil seperti rencanaku dulu. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari terbit, memasak untuk Raka, lalu membuka warung. Awalnya pembeli hanya beberapa orang, tapi lama-lama mulai ramai. Tetangga datang untuk membeli gula, beras, atau sekadar mengobrol. Aku merasa hidup lagi. Hidup yang sederhana, tapi murni hasil usahaku. Raka suatu sore bertanya, Bu, ayah nggak pulang lagi, ya? Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ayah masih sayang sama kamu, Nak. Cuma sekarang ayah tinggal di tempat lain. Tapi kita berdua akan baik-baik saja. Dia mengangguk, lalu memelukku. Aku sayang ibu. Air mata akhirnya jatuh juga. Aku memeluknya erat. Ibu juga sayang kamu, Nak. Lebih dari apapun. Waktu berjalan. Beberapa bulan kemudian, aku sudah mampu membayar cicilan koperasi lebih cepat dari yang direncanakan. Warungku berkembang, bahkan aku mulai menjual kue buatan sendiri. Rasanya seperti menemukan kekuatan baru yang dulu tersembunyi. Kadang aku melihat Fajar lewat, mengantar Ratna belanja ke pasar. Ada rasa yang sulit dijelaskan di hatiku, bukan lagi cinta, tapi juga bukan kebencian. Mungkin itu sisa luka yang mulai mengering. Aku memilih untuk tidak menegurnya. Aku tahu, bagian hidupku bersamanya sudah selesai. Suatu malam, saat menutup warung, aku duduk di kursi bambu depan rumah. Bulan penuh menggantung di langit, angin malam berhembus pelan. Aku menatap bintang-bintang dan merasa damai. Aku tersenyum, berbicara dalam hati kepada diriku sendiri. 6. Kamu berhasil. Kamu bertahan. Kamu membuktikan bahwa bahagia tidak selalu berarti punya segalanya. Bahagia adalah ketika kamu bisa tidur nyenyak, bangun dengan hati yang ringan, dan tahu bahwa kamu tidak menjual harga dirimu untuk apapun. Raka datang, duduk di pangkuanku, dan kami memandang langit bersama. Bu, kita bahagia, kan? Tanyanya polos. Aku mencium keningnya. Iya, Nak. Kita sangat bahagia. Dan kita akan terus bahagia, selama kita saling sayang. Begitulah akhirnya aku belajar, bahwa kadang cinta bukan soal bertahan sekuat mungkin, tapi soal berani melepaskan. Aku kehilangan suami, tapi aku menemukan diriku sendiri. Dan itu adalah hadiah terbesar yang pernah aku terima dalam hidup. Aku hidup miskin, tapi hatiku kaya. Aku tidak punya banyak harta, tapi aku punya cinta yang tulus dari anakku,
dan itu lebih dari cukup. Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, aku tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu baik-baik saja. Beberapa tahun telah berlalu. Rumah itu masih berdiri di ujung desa, tidak megah, tapi penuh kehidupan. Dindingnya mungkin tidak setebal rumah-rumah kota, tapi setiap retakannya menyimpan cerita perjuangan. Warung kecil yang dulu hanya berisi beberapa karung beras kini telah berkembang. Meja kayu di depannya dipenuhi kue buatan tangan, teh panas, dan kursi plastik tempat tetangga duduk bercengkerama. Raka kini sudah remaja, tinggi badannya hampir menyamai ibunya. Dia tumbuh menjadi anak yang sopan, rajin belajar, dan selalu memanggil ibunya dengan suara penuh rasa hormat. Sesekali, Fajar datang mengunjunginya. Hubungan mereka kini sebatas ayah dan anak. Tidak ada lagi luka yang basah, hanya kenangan yang tersimpan di sudut hati, seperti foto lama yang warnanya mulai pudar. Aku, wanita yang dulu merasa rapuh saat ditinggalkan, kini berdiri tegak. Aku menyadari bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari babak yang lebih kuat. Aku tidak lagi mengukur kebahagiaan dari besar rumah atau tebal dompet, tapi dari tawa Raka, dari rasa damai setiap malam saat memejamkan mata. Aku pernah berkata pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan harga diriku dibeli dengan harta. Aku memilih kemiskinan yang jujur daripada kemewahan yang penuh dusta. Dan aku bangga, aku menepati janji itu. Hidup mungkin tidak selalu memberi yang kita minta, tapi ia selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan yang aku butuhkan ternyata hanyalah hati yang bersyukur, keberanian untuk melepaskan, dan keyakinan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Kini, setiap kali seseorang bertanya apakah aku bahagia, aku hanya tersenyum dan menjawab, ya, aku hidup miskin, tapi hatiku kaya.